penciuman, ya. Cuma karena terlalu banyak nanti salah persepsi, jadi orang lebih memakai istilah penghidup sekarang, ya. Jadi fungsi penghidup pada manusia itu memiliki peran penting, ya. Ada bau gas yang bocor, ada bau asap, ada bau makanan yang hangus, ya. Bila kita tidak mempunyai fungsi penghidup yang bagus, maka itu semua kita tidak akan tahu, ya. Terutama untuk kebakaran, ya. Itu kan sangat atau zat-zat yang beracun, ya. Nah, fungsi ini dikatakan bila terganggu akan membahayakan keselamatan penderita. Selain itu, rasa dalam makanan, ya, akan lebih nyaman bila kita bisa menghidup, ya. Jadi kalau kita misalnya gangguan tidak bisa menghidup, maka rasa makanan pun akan terasa hambar. Jadi kualitas hidup sangat ditentukan oleh adanya fungsi ini, ya. Dari organ hidung hanya 5% yang mempunyai fungsi penghidup ini. Reseptor ini terdapat pada membran olfaktoria yang terletak pada celah sempit di bagian superior dari rongga hidung. Luas permukaan membran ini sekitar 10 cm bujur sangkar, ya, dibandingkan dengan membran olfaktoris pada anjing yang 170 cm bujur sangkar. Jadi memang dibandingkan anjing ya sangat kecil, sangat sedikit, ya. Makanya anjing kan memiliki daya penghidup yang tajam, jadi banyak jadi anjing pelacak. Nah, sel-sel reseptor olfaktor ini merupakan satu-satunya neuron sistem saraf pusat yang dapat berganti secara reguler, ya. Ini diperlukan pada sistem transduksi. 4-8 minggu dia bisa mengalami pergantian. Ini potongan sagital dari hidung, dari rongga hidung. Jadi kalau misalnya kita ini wajah, kita potong, ya, maka ini akan tampak bagian lateral dari rongga hidung. Ya, ini masuk ke dalam ini, ya, rongga hidung, nares anterior. Kita akan langsung pada pemeriksaan rinoskopi anterior, kita akan langsung melihat ini, kongka inferior. Ya. Di atasnya terdapat struktur kongka media. Di atasnya lagi terdapat kongka superior. Hanya saja pada pemeriksaan rinoskopi anterior, kongka superior itu tidak kelihatan, ya, karena dia jauh di atas letaknya. Dan rongga hidung itu akan mengecil di daerah superior. Ya, misalnya dengan pemeriksaan endoskopi baru kelihatan. Nah, di dalam rongga hidung ini, ya, letak dari reseptor, ya, olfaktor, ya, terdapat tadi dikatakan di superior dari rongga hidung ini, di bagian atas. Ya. Jadi di sini terdiri dari neuroepitel, ya, neuroepitel yang terdapat pada bagian superior sampai di bagian beberapa buku mengatakan sampai di bagian superior dari kongka media. Ini yang ke arah lateral. Pada ke arah medial sampai di bagian superior dari septum nasi. Jadi inilah letak dari reseptor olfaktoria, ya, reseptor penciuman. Reseptor ini, ya, dibatasi oleh tegmen ethmoid, ya, lamina ethmoid ini. Jadi ada tulang tipis yang membatasi hidung dengan otak. Di atas tegmen inilah terdapat bulbus olfaktorius. Nanti bulbus ini akan membawa jejak saraf sampai ke susunan saraf pusat. Ya. Jadi ini yang nampak letak dari membrana olfaktoria. Next. Secara garis besar, ya, sistem penghidup terbagi atas 3. Ya. Neuroepitel olfaktorius, bulbus olfaktorius, dan cortex olfaktorius. Neuroepitel olfaktorius ini yang tadi saya jelaskan terdapat di atap rongga hidung. Ya.
terdiri dari epitel kolumnar berlapis semu dengan warna kecoklatan karena adanya pigmen granul coklat. Struktur ini terdiri dari sel-sel reseptor olfaktorius sekitar 10 sampai 20 juta, terdapat sel basah dan sel penunjang. Terdapat kelenjar Bowman. Kelenjar Bowman itu kelenjar yang menghasilkan mukus. Jadi di rongga hidung itu memang terdapat parut lendir, ya. Mukus ini mengandung air, ya, mukopolisakarida, ada antibodi, enzim, garam-garam, dan protein pengikat bau, ya. G protein. Nah, bulbus olfaktorius yang tadi terletak di atas kribroid, ya, di atas kribroid etmoid, ya, merupakan bundel saraf akson saraf penghidup yang berjalan dari lempeng cribriformis diteruskan ke bulbus olfaktorius. Terdapat 50 sampai 20 akson reseptor dalam satu fila pada usia muda. Nah, dan dia akan bersinaps, ya, aksonnya akan bersinaps dengan dendrit dalam glomerulus. Jadi pada orang-orang muda daya penciumannya akan masih bagus karena masih banyak terdapat reseptor ini, akson. Tetapi pada orang-orang yang telah berusia lanjut, reseptor ini akan semakin berkurang juga. Makanya daya penciuman orang tua itu jauh lebih kurang dibanding pada orang muda. Ini sebenarnya ini sudah, kalau tidak salah, di faal, ya. Ini di faal, tapi saya sedikit mengulang saja, mereview ulang. Jadi ini parut lendir, ya, mucus layer yang tadi dikatakan yang dihasilkan oleh kelenjar Bowman, ya, mengandung air, mukopolisakarida, ya, mengandung protein G. Nah, ini ujung-ujung dari silia, ya, merupakan reseptor dari sel penghidup, ya. Nah, ini nanti bila ada nanti baru akan terikat dengan protein G, akan diteruskan sampai ke sini, ya, melalui akson ini akson akan menembus tadi lempeng cribriformis dari os etmoid dan akan berhubungan dengan dendrit di bulbus olfaktorius. Ini sekedar review ulang. Ya. Berikutnya cortex olfaktorius, ya, terdiri dari 3 komponen. Cortex frontal atau piriformis yang merupakan pusat persepsi. Pusat persepsi itu artinya begitu ada rangsangan akan dia tahu, oh ini bau mangga, oh ini bau stroberi, oh ini bau parfum ini, ya. Jadi persepsi bau itu dikelola di cortex frontal. Sementara di hipotalamus dan amigdala itu merupakan pusat emosional. Jadi kalau ada bau-bau yang tidak nyaman, ya, bau-bau yang harum, maka fungsi dari hipotalamus dan amigdala ini. Sementara area entorhinal merupakan pusat memori. Jadi kalau kita sudah pernah mencium bau mangga, berikutnya kita mencium lagi, kita tahu, oh ini bau mangga. Jadi ada pusat memori di area entorhinal pada susunan saraf. Jadi cortex olfaktorius, ya. Cortex ini di lobus frontalis ini juga berdekatan dengan pusat tes, ya, rasa, pengecapan, ya, termasuk juga dekatan dengan pusat penglihatan. Jadi kalau misalnya kadang kita melihat makanan yang enak, langsung air liur, ini ya, itu karena ada hubungan dari pusat-pusat di otak ini. Bagaimana kita bisa mencium? Bagaimana kita bisa menghidup? Ya. Jadi kecepatan aliran udara pada saat inspirasi itu sebesar 250 mili per second. Nah, saat kita inspirasi dalam, ya, gambar pertama, ya, inspirasi dalam, molekul udara yang lebih banyak masuk ke dalam rongga hidung dan menyentuh mukosa dari olfaktorius ini.
Jadi semakin banyak odoran yang bisa masuk ke dalam rongga hidung dibandingkan saat kita bernapas normal ini. Ya. Normal ya, pasti akan ada menyentuh, tetapi jumlah udara yang molekul udara yang masuk akan lebih kurang dibanding pada saat kita melakukan inspirasi kuat. Ya, ya. Jadi lebih banyak. Jadi begitu lebih banyak, bila lebih banyak molekul udara, maka udara kan akan lebih banyak yang bisa mencapai reseptor. Makanya kita akan bisa lebih cepat, lebih tajam mencium bau tertentu. Lain pada saat kita bernafas biasa. Kalau ada gangguan di pernafasan, lihat ini. Mungkin kemampuan odorat untuk menyentuh reseptor itu akan berkurang karena tidak sampai, karena ada gangguan. Kita bernapas ini, dia punya jalur nafas ini begini, udara. Tapi kalau ada gangguan, apakah saat kita flu, atau ada misalnya tumor-tumor, ada polip, ada gangguan di hidung, maka udara yang kontak dengan kita punya non-epithelial olfaktorisnya kan kurang, sehingga bisa terjadi gangguan penghidup. Ya. Lalu tidak semua zat bisa kita cium. Ya. Ada beberapa syarat yang menyebabkan odoran tersebut dapat menjadi rangsangan dalam penghidup. Syaratnya satu, harus mudah menguap. Jadi yang karena kita sistem penghidup itu di lewat udara, maka bau odoran yang bisa masuk ke dalam hidung harus bisa menguap, ya, sehingga memudahkan masuk ke dalam liang hidung. Lalu dapat larut dalam air, karena di sistem tadi terdapat mukus. Kalau dia dalam bentuk padat kan susah menembus mukus, jadi harus dapat larut dalam mukus tersebut dan mudah larut dalam lemak, karena sel-sel rambut olfaktor, ya, dan ujung luar sel-sel olfaktor itu terdiri dari zat lemak. Ya, zat-zat yang ikut dalam udara inspirasi akan larut dalam lapisan mukus. Jadi zat-zat yang bukan odoran dia akan tertinggal dalam mukus, kemudian akan dikeluarkan oleh sistem clearance dari rongga hidung. Ya, jadi cuma odoran yang memiliki reseptor yang dapat sampai yang dapat mencapai bulbus olfaktoria. Ini sama ya, kuliah faal, saya sedikit mereview. Jadi begitu ada molekul bau yang larut dalam mukus, ya, ada odor yang larut dalam mukus, dia akan terikat oleh protein spesifik G protein, ya, G PCR, ya. Nah, G protein ini akan terstimulasi, akan mengaktifkan enzim adenyl siklase. Nah, adenyl siklase ini merupakan koenzim yang mempercepat konversi adenin trifosfat menjadi siklit AMP, siklit adenin monofosfat. Siklit AMP ini akan mengaktifasi sel, akan membuka saluran ion kalsium, sehingga ion kalsium akan masuk ke dalam silia, menyebabkan terjadi depolarisasi, terjadi aksi potensial. Hampir sama sistemnya dengan, memang sama ya sistemnya di penciuman, pengecapan, pendengaran. Jadi siklus Krebs ini hampir sama modelnya. Jadi harus ada rangsangan depolarisasi yang membawa rangsangan tersebut sampai ke saraf-saraf penciuman. Saya kira gambar ini saya nggak tahu, kalau dulu kami kan istilahnya fisiologi, ya, bagaimana bila ada odoran ini, ya, masuk ke dalam, kemudian akan terikat oleh protein J, akan menstimulasi adenyl siklase, mengubah ATP menjadi siklit AMP. Siklit AMP ini yang akan mengaktifkan sel terbuka ion channel, ini kalsium akan masuk, terjadi depolarisasi, membawa rangsang sampai ke atas. Nah, aksi potensial tadi akan dibawa oleh akson-akson dari sel reseptor ke glomeruli, ya, glomeruli itu dari bulbus olfaktorius, dan akan dilanjutkan ke serabut saraf olfaktorius.
Di dalam gamma ini, akson akan mengadakan kontak dengan dendrit, sel-sel mitral, dan beberapa tipe sel lainnya. Kemudian, akson-akson sel mitral ini akan dibawa ke cortex piriformis, media amigdala, dan cortex entorius. Ya. Jadi, pusat persepsi bau di lobus frontalis. Sama tadi ya, di cortex. Kita dikatakan kalau cortex piriformis itu untuk mengidentifikasi bau, persepsi bau, media amigdala itu untuk fungsi sosial, bau harum, bau busuk, bau tidak nyaman itu dikelola di media amigdala dan hipotalamus, sementara cortex entorial itu berhubungan dengan memori penghidup. Adaptasi bau ya. Jadi reseptor olfaktorius ini mengadakan adaptasi sekitar 50% dalam detik pertama atau lebih setelah perangsangan. Ya. Setelah itu mereka akan beradaptasi lebih lanjut dan lebih lambat. Ya. Jadi sensasi bau hampir menghilang dalam 1 atau 2 menit setelah seseorang masuk dalam atmosfer yang sangat berbau. Jadi kalau kita masuk ke dalam ruangan yang sangat berbau, area yang sangat berbau, langsung akan tercium. Tapi lama-kelamaan rasa bau itu akan semakin berkurang ya karena adanya adaptasi bau ini. Makanya orang-orang yang tinggal di dekat apalagi pembuangan sampah ya, tempat akhir pembuangan sampah itu orang bilang kok tahan ya dengan bau itu, kan adanya ini adaptasi bau. Kita yang tidak tinggal di situ pas aduh ini orang bisa tahan bau begini, mereka ada adaptasi bau. Itulah kekuasaannya Allah sampai terbiasa beradaptasi sehingga bau yang dulunya merupakan hal yang sangat tidak nyaman lama-lama akan terbiasa jadi merupakan hal yang biasa, tidak mengganggu buat mereka ya kan adanya ini. Gangguan fungsi penghidup ya. Jadi terbagi atas anosmia. Anosmia dari kata tidak ya, jadi tidak bisa mencium sama sekali. Jadi hilangnya kemampuan menghidup. Bisa intranasal, bisa intrakranial. Intranasal itu sesuatu yang mengganggu, yang menghambat, yang terdapat di dalam rongga hidung. Intranasal. Apa itu? Obstruksi nasi. Saat kita lagi rinitis, saat kita mengalami influenza, pada saat kita mengalami rinitis, ya, atau ada alergi, ya, saya kembalikan dulu ke ini tadi, ke anatomi. Ya. Jadi ini kongka inferior, kongka media itu merupakan struktur pembuluh darah, jaringan pembuluh darah. Begitu kita mengalami rinitis, common cold, influenza, ini akan mengalami udem, kongesti. Jadi kalau ini membesar, ya, ini total kongka inferior ya, kan dia yang paling besar di antara ketiga kongka ini, dia akan membesar, dia akan memenuhi kafum nasi. Otomatis volume kafum nasi akan mengecil, terjadi udara yang masuk akan sedikit juga karena membesar ini ada sumbatan, terjadilah obstruksi nasi. Jadi terjadi obstruksi nasi, otomatis molekul udara yang masuk akan lebih kurang. Nah kalau kurang molekul udara yang masuk, udara yang sampai ke neuroepithel tadi akan berkurang. Jadi impuls rangsang yang diberikan akan berkurang, kita bisa mencium bau. Terjadi anosmia, ya, anosmia atau hiposmia. Jadi bisa terjadi pada rinitis vasomotor, rinitis alergi, common cold, influenza, tumor hidung, ya, polip nasi, tumor nasofaring, ya, tumor-tumor di belakang hidung, rinitis atrofikans, ya, defisit vitamin A, zinc, ya. Jadi semua yang menyebabkan gangguan di kafum nasi bisa menyebabkan hilangnya kemampuan menghidup.
Lalu anosmia juga dapat disebabkan oleh penyebab intrakranial, trauma kepala, ya. Trauma kepala yang menyebabkan fraktur, menyebabkan putusnya, rusaknya bulbus olfaktorius ataupun daerah hipotalamus, adanya abses otak, ya, terutama pada lobus frontalis, meningitis, ya, tumor yang menekan pusat penghidup itu akan bisa menyebabkan anosmia. Ya. Lalu ada istilah hiposmia. Hiposmia itu bisa mencium, tapi kemampuannya berkurang, menurun, ya. Jadi penurunan kemampuan menghidup, baik secara sensitivitasnya maupun secara kualitas, ya. Sama tadi obstruksi nasi, ya, yang karena vasodinitis, lalu adanya rinitis atrofikans, deviasi septum. Jadi kalau deviasi septum bisa menyumbat, menghalangi udara masuk mencapai reseptor olfaktoris tersebut. Lalu ada partial anosmia, ketidakmampuan menghidup beberapa odoran tertentu. Jadi tidak semua, dia bisa mencium, tetapi untuk odoran tertentu dia tidak bisa mencium. Ya. Ini biasanya gangguan di korteks, ya, gangguan di pusat penghidup. Disosmia, sebetulnya ada yang salah, persepsi bau yang salah. Ini termasuk parosmia dan pantosmia. Parosmia itu mencium bau yang salah. Kalau pantosmia itu mencium bau tanpa adanya rangsang. Biasanya terjadi pada orang-orang dengan schizopren, ya, orang-orang gangguan kejiwaan, orang-orang depresi, ya. Lalu bisa terjadi pada pasien-pasien dengan pasca trauma, ya, setelah trauma kepala. Lalu istilah presbiosmia, gangguan penghidup karena umur tua. Ya, tadi kan dikatakan bertambahnya umur akan banyak sel-sel yang mengalami degenerasi sehingga organ penghidup juga jadi tidak sensitif. Jenis gangguan. Kalau gangguannya karena adanya gangguan pada sistem transfer odoran, ya, itu disebut gangguan jenis konduktif. Ya. Jadi gangguan transfer odoran masuk ke mencapai daerah reseptor olfaktor, ya, itu terganggu, berarti itu dikatakan gangguan jenis konduksi. Jadi penghantaran bau, penghantaran odoran untuk sampai ke cairan olfaktor terganggu, ya, itu menyebabkan sistem gangguan penciuman sistem jenis konduksi. Jadi sama tadi, konduksi tadi rinitis, tumor, polip, deviasi septum, ya, itu yang tadi intranasal, itu semua gangguan yang menyebabkan odoran tidak bisa berkurang yang sampai ke reseptor olfaktorius. Kalau sensoris, ya, jenis gangguan sensoris, ini kerusakan langsung pada neuroepithelium olfaktorius. Jadi sel-sel reseptor olfaktorius itu rusak. Bisa karena infeksi saluran nafas, bisa karena COVID, ya. COVID itu menyerang ini pada neuroepithelium, polusi udara yang toksik, jadi merusak sel-sel reseptor di cella olfaktorius. Kalau neural, kerusakannya di atas, di bulbus olfaktorius atau gangguan pada jalur saraf olfaktorius. Diagnosis. Pertama, anamnesis. Anamnesis selalu pertama dilakukan untuk menegakkan suatu diagnosis. Apa anamnesisnya? Sudah berapa lama mengalami keluhan tersebut? Bagaimana keluhannya? Apa terus-menerus atau hilang timbul? Ya. Apa ada riwayat penyakit sebelumnya? Apa dari riwayat trauma? Apa disertai dengan obstruksi nasi? Disertai dengan rinoreh, ya. Apakah ada pemakaian obat-obat sebelumnya? Jadi anamnesis ini kita mencari tahu informasi yang sebanyak mungkin
untuk bisa menegakkan suatu diagnosis. Jadi jangan malas bertanya, ya. Jangan malas bertanya. Kadang kita lupa, apakah dia ada riwayat trauma sebelumnya. Itu kadang dia lebih kalau pasien datang dengan keluhan obstruksi nasi, tidak bisa mencium, ya, anosmia, kan dia tanya mulai kapan, ya, mulai kapan, disertai dengan hidung meler tidak. Jadi kadang cuma berpikir ke arah hidung, tidak tanya apakah ada riwayat trauma sebelumnya, karena itu kan bisa menyebabkan juga gangguan penghidup. Ya. Lalu pemeriksaan fisis, dinoskopi anterior dan posterior. Dinoskopi anterior itu yang akan kita nilai bagaimana keadaan kongkanya. Apakah kongkanya normal, apakah dia atrofi kongkanya, atau ada hipertrofi, atau ada kongesti kongka, semua hal-hal kondisi yang bisa menyebabkan berkurangnya odoran yang masuk ke dalam kafum nasi. Ya, lakukan. Lalu dinoskopi posterior terutama dilakukan pada kasus-kasus untuk melihat bagaimana keadaan nasofaring. Apakah ada tumor-tumor di nasofaring yang menyebabkan gangguan penghidup, itu bisa. Itu dengan pemeriksaan dinoskopi posterior. Tetapi kalau untuk kasus-kasus yang karena dia rinitis akut, dia influenza, komongkol, ya, dengan dinoskopi anterior pun bisa tegak diagnosa. Ya. Lalu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang sebenarnya bukan cuma dengan tes CASH atau SIF, ya, tes fungsi penghidup, tes penunjang lain seperti pencitraan, foto radiologi, CT scan, itu kadang diperlukan untuk menegakkan satu diagnosis. Ya. Khusus untuk penghidup yang dilakukan adalah tes CRASH dan SIF. Ya. Jadi digunakan bahan-bahan yang bersifat aromatik dan tidak merangsang, ya, seperti golongan minyak, ya, sabun, tembakau, kopi, vanila. Nah, penderita diminta menghirup dan mengidentifikasi bahan yang disajikan di depan satu lubang hidung, sementara lubang hidung yang lainnya ditutup. Tapi hal ini bisa dilakukan pada orang-orang yang sudah ada memori penciuman, memori penghidup. Jadi kalau tidak pernah mencium bagaimana bau vanila, dia kan tidak bisa mengidentifikasi. Ya, jadi yang sudah ada memorinya, yang bisa dilakukan tes seperti ini. Tapi umumnya pasien-pasien yang datang itu biasanya orang dengan gangguan yang sebelumnya bisa menghidup, tapi tiba-tiba tidak bisa menghidup. Jadi tes ini dilakukan pada orang seperti ini. Lalu yang mudah kita lakukan, ya, nanti kalau CSL juga ini bisa dilakukan ini, alkohol sniff test. Ya. Ini bagus untuk screening. Jadi penderita diinstruksikan untuk mengendus bau isopropil alkohol dengan mata tertutup. Jadi mata ditutup, ya. Kapas yang telah diberikan alkohol didekatkan perlahan-lahan ke hidung penderita. Ya. Dimulai kira-kira 20 sampai 30 cm dari mid sternum. Ya, jadi kapas yang diberikan alkohol di depan mid sternum pelan-pelan disuruh. Kalau pasien bisa menghidup, dia akan bilang bisa, iya, tercium. Ya. Kalau dia tidak bisa mencium, dia tidak bisa menghidup, dia tidak bisa merasakan bau tersebut, maka kapas tersebut dinaikkan lagi, ya, sampai pasien dapat menghidup bau tersebut. Dikatakan normosmik atau fungsi penghidup normal bila dapat menghidup dari jarak lebih 10 cm. Ya. Dikatakan hiposmik bila jaraknya 0 sampai 10, ya. Jarak dengan 1, 2, 3 atau 4 cm itu dikatakan mengalami hiposmik yang berat. Dan anosmik bila tidak dapat mencium, menghidup sama sekali. Jadi sama. Kalau kita melakukan tes ini, kalau hidung kanan yang kita mau tes, hidung kiri itu ditutup. Ya. Nanti kalau di CSL 4 kalau tidak salah, ya, akan kalian lakukan pemeriksaan ini. Bagaimana penata laksanaan? Ya.
kembali kita melakukan kausatif. Kalau pengobatannya secara kausatif, kalau penyebabnya karena vaksinasinya karena dia flu, kasihlah obat-obat yang dekongestan, obat-obat yang bisa mengecilkan kongka sehingga orang yang masuk kan lebih banyak. Jadi kalau dia flu, kasih obat flu, kasih dekongestan. Dekongestan juga itu selain dia mengurangi kongesti dari kongka, juga bisa mengurangi produksi sekret. Jadi pasien lebih merasa plong. Ya. Lalu kalau dia karena polip, ya polipnya harus diangkat. Kalau dia karena tumornya harus diangkat, dihilangkan. Kalau dia karena deviasi septum, deviasinya harus dihilangkan. Jadi pengobatan penyebabnya. Atau karena dia bisa mencium karena benda asing, ingat ya, benda asing itu bisa. Saya pernah dapat kasus benda asing rinolin dari sudah berapa tahun. Cuma pasien nggak terlalu mengeluhkan, mungkin karena salah satu sisi saja. Jadi di sisi yang satunya masih bisa ya dia tidak terkeluhkan. Jadi kalau ada karena gangguan penghidupan adanya benda asing, ya hilangkan benda asingnya. Lalu pada keadaan tertentu kita bisa menambah aroma makanan pada masakan, ya. Lalu mengunyah makanan lebih lama, ya, untuk mencoba merangsang sel-sel olfaktori, ya, mengunyah makanan lebih lama. Lalu edukasi pasien. Edukasi pasien itu, misalnya tadi, kalau dia karena lagi flu, ya, kalau flu perbaiki daya tahan tubuh, minum obat. Kalau makan yang hangat-hangat, ya, tambahkan aroma yang lebih tajam, ya, tuh. Oke, sedikit saya tambahkan. Jadi yang berperan dalam fungsi penghidup itu adalah nervus olfaktoris, ya, nervus 1. Tetapi di dalam rongga hidung itu bukan cuma ada nervus olfaktorius, ya, terdapat juga nervus 5, nervus trigeminal. Nervus ini dia tidak berperan khusus dalam penghidup, tapi dia berperan dalam persepsi bau yang tajam, ya. Lalu rasa pedis, ya, rasa pedis, itu fungsi dari nervus 5 ini, nervus trigeminal ini. Tapi persepsi bau dan rasa itu tidak bisa dipisahkan, ya. Karena kadang kita tidak bisa mencium, otomatis kita juga rasa hambar pada makanan. Walaupun sebenarnya sarafnya itu berbeda, ya, reseptor pengecapan berbeda, reseptor olfaktoris juga berbeda. Tapi ada persepsi untuk merasakan sesuatu. Itu ada kerja dari saraf-saraf tersebut. Nanti akan dijelaskan berikutnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Atau kita lanjut saja dulu, ya. Nanti berikutnya kalau ada yang mau bertanya silahkan. Sekarang gangguan pengecapan. Jadi manusia dapat mengenal itu lebih 10.000 bau. Jadi macam-macam bau itu manusia dapat kenali karena adanya reseptor bau pada hidung tadi. Dan juga dapat membedakan sekitar 5.000-an rasa. Ya, jadi sangat kompleks, ya. Rasa makanan ini, pahitnya, manisnya, asamnya, itu manusia dapat bedakan, ya. Secara umum, ya, pada buku teks yang ada itu dikenal 4 macam rasa: manis, asin, pahit, dan asam. Hanya saja pada perkembangan terakhir ada beberapa textbook yang menambahkan rasa
umami ya. Rasa umami ini mungkin rasa gurih yang terdapat biasanya pada penyedap rasa ya, bumbu-bumbu penyedap rasa, monosodium glutamat, MSG ya. Jadi ada yang memasukkan sampai rasa umami ini. Nah, cita rasa ya, selera ini akibat dari stimulus kayak pedis ya. Rasa pedis itu rasa yang ini rasa somatik ya. Nah, kemampuan merasa ini ya, tes ini itu berkembang sejak lahir ya, ditandai refleks bayi untuk mengisap ASI. Itu kan enak buat dia, mungkin rasa manis. Tetapi bila bayi-bayi diberikan misalnya obat puyer yang rasanya pahit, biasanya spontan dia akan muntahkan, dia tidak mau. Ya, jadi memang dari bayi itu sudah mulai berkembang respon perasa ini. Ya. Nah, ini juga sebenarnya merupakan suatu sistem pertahanan tubuh. Jadi kalau ada rasa-rasa yang tidak nyaman, yang terlalu asam bisa merusak, biasanya spontan kita akan memuntahkan. Ya, kan itu ada sistem pertahanan tubuh kita. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang indera pengecapan, kita banyak berbicara tentang lidah. Ya. Jadi lidah ini di permukaannya ya terdiri dari papil-papil. Di bagian depan, di bagian anterior terdapat reseptor untuk perasa manis. Untuk perasa asin terletak di anterior lateral, ya, anterior lateral untuk rasa asin. Rasa asam sama di lateral, tapi lebih di belakang lagi, lebih di posterior dari reseptor rasa asin tadi. Sementara untuk rasa pahit terdapat reseptornya di daerah posterior dari lidah. Nah, ini lidah. Ini lidah. Jadi di daerah depan ini, ya nih, dia papil-papil, terdapat papilla fungiformis, ya, seperti anterior lidah. Makanya lidah itu dibilang tidak rata. Dia ke papil-papil, tidak mulus, tidak kayak kulit. Dia lebih ada daerah yang berongga-rongga ya, karena ada yang papil-papil ini. Nah, di daerah depan ini ya ada papilla fungiformis, ya. Ini circumvallatae, ya. Ini yang foliata. Ya, jadi papil-papilnya. Nah, lidah ini dipersarafi oleh ini tadi nervus 7, roda timpani dan nervus lingualis, ya. Lalu nervus glossopharyngeus, ya, nervus 9. Inilah semua yang menyebabkan reseptor untuk pengecapan. Ya. Pada papil-papil lidah ini, ya, pada papil lidah ini, reseptor ini terdapat pada tasbat, ya. Jadi permukaan lidah, ya, tadi ada fili-fili, ada papil-papil ini, nah, ini ada mikrofili, ya. Ini tempat ya lubang-lubang untuk molekul tes itu masuk ke sini. Nah, berhubungan dengan sel-sel sensoris. Nah, nanti ini akan diteruskan ke nervus, ke saraf, ke glossopharyngeus, ke nervus roda timpani, ke nervus lingualis. Nah, sama tadi, ya, sama tadi. Bila ada ini molekul rasa terikat dengan protein, ya, akan mengaktifkan tadi ini, menyebabkan kalsium ini masuk ke dalam sel, terjadi depolarisasi. Ya, hampir sama. Ya. Bagaimana kita bisa merasakan rasa makanan dalam mulut? Kita kunyah.
akan menimbulkan rangsang kecap pada tes bat tadi. Ya. Kalau di bagian anterior lidah, diantaranya oleh nervus lingualis, ya, akan merupakan cabang dari nervus facialis, akan membawa rangsang tersebut ke batang otak bagian posterior. Di bagian posterior lidah, ya, nervus glossopharyngeus, ya, nervus 9 tadi sama ke batang otak bagian posterior. Di bagian lain dan dasar bagian itu termasuk di palatum, ya, rongga mulut, ya, di tenggorok, itu akan diperserapi oleh nervus vagus. Sama, akan masuk ke batang otak bagian posterior, lalu ke nukleus tractus solitarius dan ke thalamus. Dari sini juga akan dari nukleus tractus solitarius akan mengaktifasi sel-sel kelenjar air liur. Nah, kita bisa merasakan suatu rasa pengecapan bila rangsang tersebut, molekul tersebut larut dalam cairan, karena memang mulut kita mengandung sel-sel saliva. Sel saliva ini yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar sublingualis, submandibularis, dan kelenjar parotis. Jadi kalau kita makan itu akan lebih nyaman, akan lebih terasa kalau dia dalam keadaan basah. Karena itu akan memudahkan molekul-molekul rasa ini masuk ke dalam reseptor pengecap tadi. Ya. Jadi kalau gangguan di sekitar ini ya akan mempengaruhi respon pengecapan. Ya. Jadi gangguan pengecapan dapat dibagi berdasarkan penyebabnya. Sama tadi anosmia, ada augesia. Jadi hilangnya daya pengecapan secara total. Ya. Augesia bisa bersifat parsial, bisa bersifat spesifik. Ya. Apa yang menyebabkan mulut kering, serostomia, gangguan produksi saliva, ya. Lalu pada perokok-perokok berat, ya. Perokok berat itu dia menyebabkan rusaknya sel-sel reseptor, ya. Lalu adanya terapi pasien-pasien dengan terapi radiasi, ya. Terapi radiasi itu selain merusak sel-sel reseptor juga menyebabkan berkurangnya produksi saliva, ya. Lalu efek samping obat tertentu, beberapa obat diabetes, ya, itu obat hipertensi bisa menyebabkan hilangnya, berkurangnya rasa pengecapan. Lalu disgesia, itu berubahnya dari pengecapan, ya, karena luka bakar. Kita kalau misalnya habis minuman yang panas, ya, kadang habis itu kan fungsi pengecapan akan berkurang, ya. Nah, jadi kalau luka bakar bisa menyebabkan disgesia, adanya Bell palsy, ya, gangguan saraf, ya, itu bisa menyebabkan disgesia. Lalu hipogesia, berkurangnya daya pengecapan, bisa karena oral hygiene yang buruk, ya, pasien-pasien dengan karies, pasien-pasien dengan sariawan yang banyak, pasien-pasien dengan stomatitis, itu bisa menyebabkan hipogesia. Jadi sebenarnya dia masih bisa, cuma karena adanya gangguan ini fungsi pengecapannya berkurang, ya, atau ada rusaknya nervus glossopharyngeus dan nervus lainnya, ya, itu bisa menyebabkan hipogesia. Kokogeusia, ya, sensasi rasa yang tidak enak pada makanan. Ini bisa umumnya juga bisa pada pasien-pasien yang mengalami skizofren, pasien-pasien depresi, ataupun adanya gangguan di saraf pengecapan. Lalu pantogesia, rasa tidak enak pada mulut, ya, lebih banyak di kayak ada rasa besi, ya, metalik pantogesia, disebabkan karena obat tertentu atau akibat kemoradioterapi. Etiologi gangguan pengecapan, ya, penyebabnya. 1, obat-obatan, ya, obat-obat penisilamin, ya, obat-obat yang berfungsi untuk, penisilamin itu obat yang berfungsi untuk mengeluarkan logam-logam berat dalam tubuh, ya. Itu kalau penggunaannya salah, penggunaannya tidak tepat dalam jangka waktu lama bisa menyebabkan ini gangguan pengecapan. Metronidazole, ya,
litium karbonat, ya. Litium itu obat-obat yang dipakai pada saat kita radiologi, ya, untuk ini kontras, ya. Lalu keadaan post influenza like hypoglycemia and hyposmia. Pasien-pasien yang mengalami influenza, ya, gangguan penghidup dan pengecapan selama mengidap penyakit saluran nafas, ya. Paling sering pada influenza, pasien-pasien dengan COVID, ya, biasanya ini. Lalu pada keadaan akut zinc loss, ya, karena zinc itu, mineral zinc itu merupakan kofaktor pembentukan alkalin fosfatase enzim yang banyak pada membran test bud, ya, enzim yang banyak pada yang dibutuhkan pada reseptor pengecapan tadi. Berikutnya, adanya lesi atau cedera pada mukosa lidah, pada test bud, atau pada saraf kranial batang otak. Lesi itu tadi dapat berupa karies, dapat berupa tumor-tumor lidah, dapat berupa stomatitis, ya, itu bisa menyebabkan gangguan pengecapan. Gangguan produksi saliva. Jadi, makanan hanya dapat dinikmati, dirasa, ya, bila larut dalam saliva. Nah, berkurangnya produksi saliva ini membuat juga sel-sel pengecap kesulitan menerima impuls, menerima rangsang rasa. Jadi kalau dan tidak larut, itu susah molekul rasa ini untuk bisa berikatan dengan reseptor di test bud tadi. Jadi semua gangguan produksi saliva, apa karena dia ada penyakit metabolik seperti diabetes mellitus, ya, atau adanya tumor-tumor di parotis, atau adanya pasien-pasien yang mengalami menjalani radioterapi, itu bisa menyebabkan gangguan produksi saliva, ya. Lalu gangguan pada rongga dan mukosa mulut, ya, adanya infeksi pada lidah, infeksi pada mulut, infeksi pada gusi, gingivitis, ya, adanya mukositis, inflamasi, semua dapat menyebabkan gangguan pada rasa. Penyakit degeneratif, ya ini jelas ya. Pada gangguan di sarafnya, ya biar rangsangnya bagaimana. Kalau memang yang mengelola rasa itu bermasalah di pusat, otomatis akan terjadi gangguan kecap, gangguan rasa. Proses penuaan, ya, sama tadi pada presbiopia itu semua adanya pengurangan sel-sel reseptor karena faktor umur. Degenerasi sel-sel saraf, higien oral yang buruk, ya, dan adanya keganasan pada kepala dan leher. Gangguan endokrin, ya, tadi DM, hipogonadisme, hipotiroid, anemia defisiensi besi bisa menyebabkan atrofi pada papila lidah. Jadi permukaan lidah jadinya licin, mengkilap. Jadi papil-papilnya hilang. Nah, papil-papilnya itu hilang menyebabkan test bud juga akan berkurang sehingga terjadi gangguan dalam pengecapan. Penyakit herediter, ya, Sinclair-Day syndrome. Diagnosis hampir sama. Anamnesis, ya. Dikatakan kalau anamnesis yang bagus, yang baik itu sekitar 50-60% diagnosis, ya, dapat ditegakkan. Oke, ya, tunggu dulu ya. Obat. Ya, jadi mulai kapan? Ya, sejak kapan? Apakah semua makanan terasa hambar? Apakah ada infeksi sebelumnya? Apakah ada nyeri saat dia mengunyah? Apakah ada gangguan pada hidung? Apakah ada riwayat pengobatan, riwayat trauma? Ya, itu ditanyakan semua. Semua yang bisa kira-kira bisa menyebabkan gangguan pengecapan. Pemeriksaan fisik.
Lihat keadaan mulutnya, apakah ada infeksi pada daerah mulut, ya, apakah ada ulcus aptosa misalnya, apakah banyak karis pada giginya, ya, lalu apakah ada stomatitis tadi, bagaimana oral higienisnya pasien itu diperiksa. Lalu pemeriksaan penunjang, ya, pemeriksaan fungsi pengecapan, laboratorium, CT scan, MRI, ya. Laboratorium itu untuk menghilangkan penyakit penyerta, DM-nya kah, hipotiroidnya kah, hipogonaidnya, ya, itu dilakukan pemeriksaan. CT scan sama untuk melihat apakah ada sesuatu yang menghalangi saraf, adakah tumor, ya, yang bisa menekan saraf pengecapan, ya. Kadang perlukan MRI, ya, tergantung kondisinya. Pemeriksaan penunjang fungsi pengecapan yang gampang dilakukan adalah the drop technique, ya. Nanti pada CSL juga kalian akan lakukan ini. Jadi digunakan 4 macam rasa, ya. Rasa manis, ya. Jadi gula pasir yang dilarutkan dalam air, rasa pahit itu pada kina, rasa kecut dan asam menggunakan larutan asam cuka, dan asin menggunakan larutan garam. Jadi penderita diminta untuk mengidentifikasi rasa dari bahan tes yang diletakkan di atas lidah sambil menutup hidung. Ya. Jadi penderita disuruh berkumur-kumur dulu. Setelah itu penderita disuruh menjulurkan lidah. Kalian ditetesi rasa manis pada daerah anterior lidah, ya. Kalau pasien bisa merasa, berarti itu dikatakan positif. Setelah itu, penderita disuruh berkumur lagi. Lakukan tes untuk menilai bagaimana rasa pahit, kecut, dan asam. Jadi setiap selesai satu tes, penderita disuruh berkumur. Ya, itu supaya rasa yang sebelumnya itu bisa dihilangkan. Lalu ada teknik lain, itu elektrogustometri. Jadi ini menggunakan alat. Alat ini saya selama ini saya tidak pernah melihat alat ini, ya. Kalau di buku-buku dikatakan ini mulai dilakukan diciptakan ini alat pada sekitar tahun 1950-an. Tapi saya selama saya pendidikan 10-15 tahun yang lalu kita tidak memiliki alat ini. Sampai sekarang pun saya tidak pernah melihat alat ini secara langsung, ya. Jadi alat ini dikatakan dia untuk mengukur ambang rasa, ya. Jadi dia berupa, nanti kalian cari di internet, ada itu di internet, ya. Alat dia dia punya meteran, ya. Jadi dia untuk mengukur ambang rasa, ya. Lalu mengukur apalagi diskriminasi rasa, ya. Jadi secara kuantitatif dia bisa dilihat bagaimana fungsi pengecapan, ya. Cuma memang yang untuk klinisnya, karena saya bilang alatnya juga nggak tahu kenapa tidak pernah saya lihat sendiri. Yang paling kita sering pakai ini ya ini drop teknik. Penata laksanaan kembali berdasarkan penyebab. Ya. Kalau dari hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, ternyata penyebabnya adalah obat-obat tertentu, hentikan pengobatan. Ya. Lalu, walaupun memang ya tidak semudah itu kita menghentikan pengobatan, ya. Paling tidak mungkin kita menghentikan pengobatan mengganti obat yang lain yang fungsinya sama, ya. Itu saja. Sebagai contoh, penggunaan obat-obat diabetes, metformin, ya. Beberapa kasus penggunaan metformin yang lama itu bisa menyebabkan tadi gangguan pengecapan. Nah, kalau karena dicurigai penggunaan metformin ini yang menyebabkan gangguan pengecapan, sementara penderita membutuhkan obat-obat penurun untuk ini, obat antidiabetiknya, maka bisa digantikan ke golongan lain, gliklamid ya misalnya, ya, atau glibenclamid, ya. Jadi gitu. Kalau kita curiga karena suatu obat, kita stop obatnya,
Jangan di stop, tapi kita memberikan solusi, ganti ke obat yang lain. Ya. Lalu kalau ada gangguan pada mukosa mulut, obati mukosa mulutnya. Pada stomatitis, obati stomatitisnya. Pada karis, bersihkan karisnya. Ya. Pada keadaan-keadaan tertentu, orang-orang dengan, terutama pada orang-orang yang menjalani radioterapi pada kepala leher, ya, itu kan menyebabkan serostomi, ya, menyebabkan pengurangan produksi saliva, berikanlah saliva artifisial, ya. Lalu stimulan saliva itu bisa dengan makan makanan yang sedikit asam, ya, yang lebih asam. Kita kalau melihat misalnya jeruk atau apa kan otomatis kan kita punya liur akan terproduksi, ya. Jadi rangsang itu bisa berupa saliva artifisial ataupun makan makanan yang bisa merangsang produksi dari saliva. Lalu menjaga kebersihan mulut, ya, saya kira ini wajib, ya, untuk kita semua. Dan kembali edukasi pasien, ya, edukasi bagaimana menjaga kebersihan mulut, ya, mungkin yang untuk perokok stop merokok, apakah makan makanan yang bergizi. Jadi edukasi itu sangat diperlukan supaya jangan cuma dengan pengobatan, edukasi itu juga sangat diperlukan untuk merubah pola stylenya kita, ya, pola hidup dari penderita. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ada ini ketua kelasnya? Iya dok. Berapa temanmu yang ambil ini? Tapi dok ada sekitar 120-an dok. Yang hadir 100, termasuk saya. Yang sisanya? Tapi dok ada beberapa kakak retaker yang tabrakan blok juga dok. Tapi Nah, sekarang saya mau tanya, saya tanya tadi, mana kan ketua kelasnya? Mana mukamu? Ini susahnya kalau ya, nanti dulu view-nya. Yang baru berapa orang? tapi dok untuk first taker itu dok ada sekitar 118-an orang dok. 100 berapa? Tapi dok 118 dok. Berarti cuma 2 aja yang retaker. Benar? Tapi dok ada 7 orang yang retaker dok. Tapi Oke. Oke, anggaplah yang retaker itu lagi tidak beruntung sampai dia retaker. Nah, sekarang yang first taker ini bagaimana? Ada yang tidak jelas? Mana semua ini muka? Jangan-jangan tampilkan dulu semua mukanya, saya mau lihat. Mana semua wajahmu. Biar kamu tidak mandi, tidak kelihatan dari sini. Mana ketua kelasnya? iya dok. Jangan perlu matikan, jangan di mute. Siapa nanya ketua kelas ini? Saya cari dulu di mana ini. Tapi dok atas Siapa nama nak? Alfa Kumair dok. Siapa? Tapi dok atas nama Alfa Kumair dok. Oke.
Nah, ada yang kalian mau yang tidak jelas, silahkan kita berdiskusi. Saya ulang kembali ya. Jadi soal-soal yang kemarin saya sudah diminta soal. Jadi saya kasih contoh soal. Ya. Contoh soal. Pasien datang berobat ke Poli THT dengan keluhan makanan terasa hambar. Ya. Nah, keluhan ini tidak disertai dengan obstruksi nasi, tidak disertai dengan rinore, tidak disertai dengan nyeri saat menelan. Pertanyaannya, contoh ya, ini contoh. Saya enggak ini. Tindakan apa yang akan kalian lakukan? Itu bisa. Tentu begitu. Ya. Atau pemeriksaan penunjang apa yang kalian sarankan? Ya. Atau contoh soal. Pasien datang berobat ke puskesmas, ya, puskesmas, karena obstruksi nasi. Jadi istilah-istilah medik, obstruksi nasi, ya, itu kalian sudah harus familiar dengan istilah tersebut. Jangan tanya lagi, mana sih obstruksi nasi? Kadang sih berapa kita kasih Indonesia kan dengan hidung tersumbat, beringus encer. Tapi kalian istilah mediknya pun kalian harus tahu. Obstruksi nasi, rinore, ya, gangguan penghidu, hiposmia, anosmia itu kalian harus tahu, ya. Nah, misalnya dia obstruksi nasi, rinore, ya, disertai dengan demam 1 hari sebelumnya. Penyebab dari hiposmia pada pasien ini, kan tadi saya sudah jelaskan, kalau dia hiposmia atau anosmia, mungkin terjadi karena intrakranial atau intranasal. Nanti akan tampil juga nanti ada perusahaan bisnisnya ini perusahaan bisnisnya. Tinggal jadi kalian hubungkan dengan teori yang tadi saya sampaikan. Itu contoh soal. Oke. Masih ada waktu ini setengah jam. Silakan kalau ada yang kurang jelas. Tapi Dok izin bertanya Dok. Oke, silakan. Tapi Dok, kemarin setelah COVID Dok kan rata-rata kehilangan fungsi pengecapan Dok Tabe. Nah, setelah sembuh Dok, ternyata fungsi pengecapannya itu tidak kembali berjalan normal Dok Tabe. Apakah itu faktor dari COVID tersebut Dok atau ada faktor lain Dok Tabe Dok? Apa kamu? HBY Dok. Aduh. Sampai sekarang kamu belum bisa merasakan. Tapi Dok tidak di semua makanan Dok, tapi cuman pas minum soda Dok, tapi jadi rasanya bukan rasa seperti soda lagi Dok, tapi Dok. Nah, virus COVID ya dikatakan virus kita gini, persepsi dari flavor ya itu rasa itu kombinasi tadi dikatakan ya kombinasi dari gustatory pengecapan, smell penciuman dan somatosensoris. Jadi bukan cuma saat kita misalnya merasakan satu rasa itu bukan cuma dari karena kita punya lidah yang berperan, fungsi penciuman berperan ya, fungsi sensori di hidung dan oral cavity juga itu berperan. Nah, virus COVID itu umumnya dia menyerang bukan di sistem konduksi, tetapi di sistem sensorisnya, sarafnya.
Ya, jadi dia merusak, menyerang saraf penghidup ya, dan saraf pengecapan. Nah, sebenarnya kan virus itu dikatakan self-limiting disease. Ya, umumnya itu virus dikatakan self-limiting disease, walaupun ya virus COVID ini kan virus baru, ya, virus baru yang sangat mudah mengalami berkembang mutasi. Ya. Nah, kemungkinan ya, kalau kita mengalami gangguan itu tadi istilahnya yang tadi, ya, dysgeusia, adanya perubahan rasa karena post COVID, ya. Nah, yang jadi masalah memang kalau dia merusak sel sarafnya kita, reseptor saraf, dan ingat sel saraf itu dia lebih susah untuk mengalami perbaikan, mengalami regenerasi, ya. Tetapi saya belum tahu di mana, cuma memang beberapa teman yang pernah mengalami infeksi COVID, memang ada sedikit mengalami perubahan pola. Saya ada teman satu orang yang dulu sebelum COVID, dia tuh sangat gemar es batu pun dia kunyah-kunyah. Itu kena COVID dan dia tidak tahan dengan es batu, dia tidak tahan dengan dingin. Ya, jadi karena ini virus baru, masih ada sedikit mungkin untuk penelitian apa yang terjadi di sel sarafnya kita karena ini, itu masih belum ini, ya. Tetapi umumnya kalau yang saya baca itu dalam 2-3 minggu harusnya dia bisa recovery ulang, walaupun mungkin ada gejala sisa macam kamu, ya. Untuk sel soda dia mengalami perubahan rasa, itu yang kita tindakin karena mungkin gangguannya pada sel saraf tersebut. Untungnya kan sel soda kan bukan jadi makanan pokok, ya, bukan jadi makanan yang bermasalah. Itu kalau makanan kayak ayam goreng, ikan goreng, bakso berubah, itu yang mungkin jadi masalah karena kualitas hidupnya kita dipengaruhi. Hal sepertinya butuhnya edukasi. Kalau pasien kalian yang kena, karena ada beberapa hal, kondisi yang kita tidak memiliki kemampuan untuk mengintervensi. Sama dengan tinnitus, ya, saya contoh tinnitus di telinga. Karena ada tinnitus yang sudah diobati berkali dengan segala macam modalitas, tetap muncul tinnitusnya. Nah, untuk hal seperti ini, karena kemampuan manusia kan terbatas, kita mencoba mengedukasi pasien. Misalnya, Pak, Ibu, mungkin jangan terlalu fokus di situ, alihkan ke yang lain, jangan terlalu pedulikan. Iya, karena kan kita bermain di sel-sel yang sangat mikro, yang sangat kecil, yang tidak bisa kelihatan langsung. Kalau ada luka di kulit kan langsung kelihatan, obati segala macam. Bagaimana dengan persarafannya? Saya sudah mati rasa kan nggak kelihatan. Ya, jadi butuh edukasi karena saya bilang tidak semua gejala keluhan pada pasien bisa hilang dengan semua modalitas yang kita miliki. Manusia itu sangat multi kompleks. Ya, walaupun beberapa hal bisa dilakukan, ya. Contoh, gangguan penghidup karena COVID kadang menetap beberapa lama. Ya, gejala sudah hilang, swab sudah negatif, masih hiposnia, masih anosmia. Apa yang dilakukan? Dengan obat-obatan untuk merangsang sel-sel saraf penciuman, penghidup. Saya dengan misalnya olfactory treatment, training, ya. Jadi dikasih beberapa bau-bau yang tajam, ya, kayak bau-bau kopi, bau-bau kayu manis, itu disuruh pasien menghidup lama. Dengan kita melatih, mencoba memberikan banyak respon pada sel-sel reseptor olfaktori, diharapkan lama-lama dia bisa mengurangi anosmia tersebut. Ya, namanya olfactory training. Jadi bau yang tajam, bau jeruk, ya, yang tajam, lalu bau kayak mawar, itu pasien disuruh untuk mencium secara dalam. Jadi menghirup secara dalam supaya
lebih banyak odoran yang bisa sampai ke reseptor. Itu salah satu cara. Ya. Nah, lalu untuk kasus Bu ini, kan sebentar kita belum ini, sebenarnya sih bukannya hal yang terlalu, saudara kan bukannya hal yang sangat, ya. Jadi sebenarnya karena banyak hal yang tidak bisa kita ini, edukasi dirimu. Ya udah, nggak usah kok saudara. Yang penting yang lain aman. Oke? Baik, dok. Terima kasih banyak, dok. Ada yang mau bertanya? Yang lain? Oh ya, sedikit saya tambahkan. Pada keadaan-keadaan hiposmia, biasanya kita suruh pasien untuk mengunyah lama. Itu tadi kan di terapi. Apa gunanya ya? Pada saat kita mengunyah lama, ya, itu bisa memberikan rangsang pada sel-sel glandula salivatorius untuk lebih banyak menghasilkan saliva. Berikutnya juga adanya makanan yang lama di dalam kafum oral, ya, kafum oris, itu bisa menyebabkan odor, ya, bau dari makanan tersebut bisa melalui jalur retronasal untuk sampai ke celah olfaktoria. Jadi dari belakang, dari tenggorokan, ya, dia akan naik untuk merangsang sel-sel olfaktori pada celah olfaktoris tadi. Jadi itu saya gunanya kita mengunyah lama. Selain untuk merangsang saliva, produksi saliva yang banyak, juga agar baunya itu bisa sampai ke ini, ke reseptor olfaktoria. Karena kan kita tadi dikatakan rasa makanan itu sangat tergantung dari penciuman dan pengecapan serta sensor somatosensorik, ya. Oke. Anatomi hidung sudah diberikan kah ketua kelas Baik, dok. di mata kuliah apa? Tapi dok, di anatomi ada dok kuliah tersendirinya mengenai anatomi indera khusus, dok. Oke, ya. Ada anatomi kan? Ya, supaya nanti kalau kalian nanti ujian, tunggu dulu. Taulah, ya, yang mana kongka. Ada kan di anatomi. Tadi kan saya cuma sekedar mereview sedikit. Oke, apalagi yang kamu tanya? Masih ada. Lalu PowerPoint yang saya sajikan ini cuma untuk pengantar. Kalian bisa buka di buku yang lain. Ya, ini cuma pengantar, ya. Kalian secara garis besar textbook, ya, buku-buku panduan kalian itu akan lebih lengkap, ya, dan mungkin akan lebih mengerti karena akan jelaskan lebih mendetail biasanya. Apalagi? Masih ada waktu 20 menit ya? Setelah ini kuliah apa lagi? Tapi dok, tutor dok. Oh, tutor. Tutor indera khusus kah apa?
Modul 3 THT. Berarti dokter anti ya? Tabe iya dok. Jam 1 sampai Oke. Masih ada pertanyaan? Asal jangan kau bertanya tentang rasa yang pernah ada. Kalau enggak ada, saya selesaikan. Tanya, memang kok sebelum saya bertanya. Tutor online juga tutor ini online juga ya? Enggak ya? Tabe dok offline dok. Offline. Berarti kalian ini semua jam berapa nih? Jam 1 sampai jam 3 di 14.45. Tabe iya dok. Digabung atau dibagi kelompok? Tabe dok untuk tutornya dok dibagi beberapa kelompok dok. Tunggu, saya tanya dulu. Kita lihat dulu. Tutor. Oh ya, oke. Oke. Jadi, aman? Saya masih ada waktu 15 menit ini. Saya tidak pertanyaan, sejauh matematika. Saya tidak tahu matematika. Kok saya sebenarnya kuliah di FK, yang penting kalian mau tekun. Ya, itu. Harusnya karena untuk masuk kedokteran kan kalian kan dites. Dan saya yakin kalau kalian masuk diterima di FK, tidak mungkin kalian punya IQ jongkok. Yakin saja itu. Ya. Kalau kalian mau jongkok, tak mungkinlah kau masuk di FK. Yang jadi masalah, ya, yang jadi masalah yang saya lihat mahasiswa yang lain tabrakan, mungkin belum tahu bagaimana metode belajarnya yang cocok untuk dirinya. Ya. Kalau kalian harus tahu bagaimana metode belajar yang bagus, yang cocok untuk kalian. Anggap sambil contoh. Saya kalau saya dulu sih nggak ada internet ya, kita buka buku. Dulu kalau kita mau belajar begini, bukan slide begini, bukan PowerPoint di plastik. Apa sih namanya itu hari? Plastik yang dosen tulis pakai spidol, overhead ya. Baru di papan overhead. Tulisannya dosen, ya kok bisa dibaca. Garis-garisnya ke sana kemari. Udah gini, begitu. Jadi kalau kita tidak ikut, kok dia menjelaskan, kita tidak menyimak, kita mau fotokopi dan slide-nya, kita tidak mengerti. Kita tidak mengerti, karena tidak kayak sekarang ini PowerPoint tidak ada banyak kan tulis tangan pakai spidol, ini segala macam garis-garis semua. Ya otomatis memang ada yang banyak malah dosen malah kosong, plastik kosong ini. Dia menjelaskan sambil menulis begini. Ya kita tidak dengar penjelasannya, kita tidak mengerti. Gitu dulu. Nah, kalau saya punya metode belajar, saya akan membaca. Dulu sih ada diktat, kita dulu banyak diktat karena ada gini kita ada diktat. Diktat yang di stensil, bukan yang di fotokopi, yang di apa tuh stensil, apakah namanya? Ya, yang itu yang kita baca. Kalau saya akan membaca. Saya bukan tipe yang langsung membaca langsung masuk di otakku. Tidak. Saya akan membaca dulu,
Oh, ada yang poin-poin yang yang kayaknya poin penting saya akan tulis. Atau misalnya ikut kuliah ya, ada kuliah, dosen punya dia punya slide, dia punya ini, kita fotokopi, saya akan tulis ulang karena kan dia tulisannya saya dosen, kita nggak bisa dibaca. Saya akan pindahkan mata kuliah itu yang di yang pasti itu, yang orang teman-teman fotokopi biasa, itu saya akan tulis ulang. Dengan saya menulis ulang, saya belajar, saya membaca ulang, saya menulis, itu lebih gampang tertinggal di kepalaku. Itu kok saya punya teman lain beda. Yang lain teman ada yang main jenius, langsung masuk. Ada yang lain dia membaca sambil dengar musik. Macam-macam. Nah, pelajari, kamu bisa masuk, kena di kepalamu ini, masuk di otakmu ini dengan cara yang bagaimana, yang lebih mudah, yang lebih gampang buat kalian. Itu harusnya tidak boleh ada yang tidak nilainya error. Harusnya. Ya, kan kamu sudah disaring. Yang saringannya jelek itu yang tidak alur nggak masuk. Artinya kan kalian bisa. Ya. Berikutnya, modal otomatis kita kuliah di FK, memang sedikit harus tekun. Harus banyak membaca, banyak belajar, banyak memahami. Kalau fakultas lain, dia bisa kuliah di kantin. Oke, ini ada masalah. Mungkin dia dengan dia kemampuan teoritikanya dia bisa lolos selamat. Oke. Tapi kita tidak. Anatomi tidak mungkin berubah. Mungkin berkembang, tapi tidak akan berubah. Tidak mungkin patella pindah ke kepala. Iya kan? Itu memang sudah jelas. Ada ini sudah harga mati. Itu memang butuh. Kamu kira kamu bisa menghapus satu kali masuk di kepala? Pasti perlu diulang. Butuh ketekunan. Kalau IQ-nya kita di atas rata-rata, oke lah. Saya bilang saya ada teman, atau aja baca langsung masuk di kepalanya. Memang dia cerdas, mau di apa? Memang IQ-nya bagus. Tapi saya IQ-nya pas-pasan. Butuh ketekunan. Ya memang banyak membaca. Jangan misangin medsos jika buka. YouTube jika nonton. Bolehlah nonton YouTube. Fisiologi pengecapan, fisiologi penghidup. Ada kok di YouTube. Dia sudah jelaskan dengan gambar-gambarnya. Fisiologi pendengaran. Ada. Itu mau. Oke lah, kalian besok oke main. Tapi jangan lebih banyak porsinya medsos itu dibanding kamu punya pelajaran. Rugi loh. Rugi apa? Waktumu. Kita tidak tahu nanti. Dulu waktu saya tidak ada tes kompetensi. Begitu saya selesai, jadi dokter, PTT ini. Kalian kan tidak. Ada lagi uji UKM PPD, ada lagi OSC. Kita nggak tahu berubah berapa tahun kemudian, apakah tetap begitu atau berubah lagi. Kita tidak tahu. Ya. Jadi prinsipnya harus lulus. Itu dulu punya target, lulus. Jangan aku target kan lupa cara segala macam, jangan dulu. Kalau kau jadi dokter, baik itu yang mau nanti. Yakin deh. Lulus dulu. Ingatlah, kok kuliah kalian bayar kan mahal. 20 juta ya SPP-nya. 20 juta. Kalau cuma orang tua pegawai negeri biasa, tidak lolos, tidak bisa kok jadi. Nah, banyak loh itu biaya banyak. Ingat itu. Tidak gampang itu orang tua kalian menyiapkan uang 20 juta per semester. Emangnya cuma kalian yang mau dihidupi, yang lain kan ada. Ingat-ingat itu. Menjadikan itu motivasi kalian untuk jangan tidak lulus. Cari nilai yang bagus. Ya. Saya selalu tekankan sama-sama yang bimbingan. Lalu lulus, sampai sekarang malah tetap.
Kalau kita mau ambil spesialis, mau ambil dokter spesialis, nilai rapor pun dilihat. Ada standar IP. Kalau IP-mu cuma 2, nilaimu C semua, bagaimana kamu lulus? Ada yang IP-nya 3,5, pasti 3,5 dipilih. Itu gunanya bukan cuma sekedar lulus, dapatkan nilai yang maksimal. Kok bisa AA semua? Kenapa tidak? Karena kok sekali kalian sudah jatuh, yakin deh, tambah lagi waktumu untuk ambil bahan kuliah yang jatuh. Emangnya enak orang tabrakan? Nggak enak. Nggak enak. Saya pernah alami. Dulu sih sisinya nggak kayak sekarang. Dulu kalau kita jatuh di sini, nggak boleh apa ya? Saya cuma jatuh di satu mata kuliah yang 4 SKS-nya, ya. Karena masalah itu saya jatuh, satu kali saya jatuh itu, dan seumur-umur, maksudnya sepanjang saya kuliah itu cuma itu yang saya pernah jatuhi. Yang perlu saya cuma kan 4 SKS. Akhirnya saya nambah 1 semester. Semester terakhir nggak bisa karena bertabrakan kiri kanan, nggak bisa. Saya cuma ambil jadinya tuh hari saya semester dulu itu cuma maksimum paling cepat 8 semester. Saya molor jadi 9 semester dan ambil cuma 9 SKS di mata kuliah di semester terakhir. Tapi ya karena saya dapat saya dendam. Saya dapat biokimia 1 kalau tidak salah. Saya dapat dendam. Meskipun bukunya saya ambil, dapat A, Mak. Balas dendam, kayak tuh masa saya dirikan. Ya, itu aja contoh. Tapi kalau bisa, kalian jangan jatuh. Usahakan lolos dengan nilai yang bagus. Persiapan nanti kalau kalian mau ambil spesialis. Nilai S1 masih dicari. Oke? Oke, apa lagi kamu tanya? Ya, ketua kelas, nggak ada pertanyaan? Nggak ada kamu tanya? Sampai dok, tidak ada dok. Oke, kalau nggak ada, kita selesai sampai di sini. Begini, tunggu dulu. Gimana lagi itu? Silahkan belajar, berdoa kau juga supaya kau dibukakan, pikiranmu dibukakan, supaya ilmunya gampang masuk. Ya, itu utama. Jangan kau berdosa sama orang tuamu. Ya. Doa mereka itu sangat mujarab loh. Ya. Oke, saya kira kita cukup sampai di sini. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dok. Oke. Dok.